Pulang, David mengusap punggung istrinya dengan lembut. Hidup bersama Dianra sampai saat ini membuatnya cepat paham dengan sifat wanita itu. Istrinya yang manja dan cengeng bila di dekatnya, tetapi bagai harimau liar bila di dekat orang yang mengancamnya. Aku akan melindungi kalian, karena itu tugasku sebagai seorang kepala keluarga, ucap pria itu dengan tegas. Dia menatap lurus ke arah foto keluarga mereka, foto yang mereka ambil beberapa hari lalu saat Dian cukup sehat untuk mengidam. Kau terlihat cantik, Dianra, seru Outnell memuji kecantikan Dianra. Dengan gaun berwarna hitam yang tampak sangat elegan dipadukan dengan lipstik merah merona yang sangat kontras dengan kulit putih, wanita cantik yang mengidam untuk membuat semua foto keluarga. Apa tidak jelek, Kak? Tanya Dianra sambil melihat penampilannya. Tidak, seru mereka semua yang juga sudah selesai memakai pakaian mereka. Wah, kakak ipar kita seperti kembar. Cantik sekali, wah. Seru Joy yang juga baru keluar dari ruang ganti. Mata David tertuju pada Dianra, istrinya benar-benar cantik dengan gaun hitam itu. Lain halnya dengan Joel dan Outnell, mata mereka tertuju pada Joy. Seketika keduanya saling menatap. Joy, ucap mereka sambil menolehkan alis. Mereka melihat penampilan Joy dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada apa dengan ekspresi kalian itu, Ucap Joy yang mulai merasakan bau-bau kegaduhan di sini. Joel dan Outnell tertawa terbahak-bahak melihat penampilan Joy yang benar-benar berbeda dari biasanya, yang hanya memakai celana tisu dan jas. Hai, aku tahu akan seperti ini kakak ipar, ucap Joy yang menepuk kepalanya sambil menunduk resah menanggapi respon kedua orang itu. Itu karena kamu cantik Joy, mereka saja yang malu mengakuinya, ucap Dianra sambil menggenggam tangan Joy dengan senyum lembut. Joy tersenyum, tangan Dianra begitu hangat membuatnya merasa nyaman. Benar kan Kak David, Joy pasti cantik kan? Tanya Dianra. Bagiku yang paling cantik itu kamu sayang, ucap David seraya menggoda istrinya. Terima kasih, ucap Dianra tersipu malu. Kalau Joy? Tanya Dian. Sudah aku bilang cuma kamu yang paling cantik, ucap David lagi. Kalau tanya sama dia mana ketemu jawabannya kakak ipar, di otaknya itu cuma ada nama Kak Dianra, gak ada yang lain, ucap Joy. Baiklah, akan kutanyakan pada pria ini, bagaimana Kak Pasko, dia cantik atau tidak? Tanya Dian pada Pasko yang sedari tadi menatap Dianra. Pasko tersenyum, dia merapikan anak rambut Dianra. Mirip sekali dengan mama, adikku sayang, maaf kakak belum bisa mengungkapkan yang sebenarnya, batin Pasko. Adik kakak cantik sekali, ucap Pasko dengan senyum bahagia. Tanpa sadar dia sudah membuat seorang wanita di samping Dian salah tingkah karena senyumnya. Dek. Aku masih menyimpan perasaan padanya tapi rasanya sakit karena tidak terbalas, batin Joy sambil menunduk. Kalau Joy? Tanya Dian dengan mata berbinar-binar. Cantik kok, ucap Pasko sambil melirik Joy. Mendengar ucapan Pasko, seketika para pria tergelak di lantai. Hampir kehilangan nyawa karena Pasko memuji perempuan selain Dianra cantik. Tak pernah dia melakukan itu. Perang ninja kelima dimulai. Pekik Joel dan Outnell. Apa itu benar-benar Pasko? Batin David. Joy mengangangkan mulutnya, ini pertama kalinya. Joy, kau cocok dengan gaun itu, cantik, ucap Pasko sambil memalingkan wajahnya ke arah lain berusaha untuk tetap cool di depan mereka. Kak Pasko lucu kalau lagi malu, telinganya merah. Lihat Joy, bisik Dianra sambil terkekik geli. Terima kasih Kak Pasko, ucap Joy sambil menggaruk kepalanya dengan wajah merona. Mereka melakukan sesi pemotretan dengan tema warna hitam dan dilakukan di rumah besar itu bersama seluruh pelayan sesuai permintaan si ibu hamil. Hari sudah menjelang malam, David menggenggam tangan istrinya. Mereka akan berangkat malam ini menuju Indonesia, negara kelahiran David. Mereka semua menaiki pesawat pribadi milik David, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik.
Di Indonesia mereka juga ditunggu oleh para pengawal. Semuanya sudah masuk ke dalam pesawat. Dianra menatap negara kelahirannya. Setetes embun bening mengalir dari pelupuk matanya. Dia mengingat kenangan masa kecil di negara ini. Masa kecil yang begitu bahagia saat Nyonya Catherine masih hidup. "Ada apa sayang?" tanya David yang duduk di samping Dianra. Dianra menoleh sambil mengusap air matanya. "Tak kusangka aku akan meninggalkan negara yang penuh dengan suka dan duka ini. Aku akan ke tempat kelahiran Mama Catherine," ucap Dianra sambil menunduk. David menggenggam tangan istrinya. "Semua akan baik-baik saja sayang, percaya padaku. Semua akan baik-baik saja," ucap David. Dianra menganggukkan kepalanya. Dia bersandar di dada bidang suaminya sambil memeluk pria itu. "Aku akan merindukanmu nanti. Aku tidak suka jauh-jauh darimu," ucap Dianra pelan. Tangan David terangkat, dia mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Hanya sebentar, aku akan memastikan negara ini aman untuk kita tempati sayang. Aman untukmu dan juga calon baik kita," ucap David. "Sayang, aku akan menjaga Kal." David berhenti saat mendengar dengkuran halus dari bibir kecil istrinya. "Cepat sekali tidurnya." Tidurlah sayang, kamu terlalu lelah, biar aku yang menanggung semuanya," gumam David. Lama pria itu membiarkan Dianra memeluknya sambil terlelap. Setelah dipastikan terlelap, David mengangkat tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. "Apa dia sudah tidur?" tanya Pasco. "Ya, aku akan membaringkannya di dalam kamar," ucap David. Baiklah," ucapnya. "Otnal, coba cek kondisi Dianra," ucap Pasco pada Daniel yang duduk di depannya. "Hah? Baiklah," ucap Otnal bangkit berdiri dan membawa peralatan medisnya. Mereka akan mengecek kondisi Dianra secara teratur untuk memastikan tak ada masalah pada wanita itu. David membawa tubuh istrinya dan membaringkannya di atas tempat tidur. Dengan teliti Otnal memeriksa keadaan Dianra. Dia cukup stabil, kandungannya juga baik, tak ada masalah. "Dan beri dia semangat, Pete. Dia butuh dukungan darimu. Dia pasti akan bersedih selama beberapa hari, tapi aku akan memastikan dia dan kandungannya tetap sehat," ucap Otnal. "Aku mengandalkanmu, Niall. Terima kasih banyak," ucap David yang dibalas anggukan kepala oleh Otnal. "Dokter itu keluar dari ruangan. Aku akan menjaganya untukmu, Kak," batin Otnal. David membaringkan tubuhnya di samping Dianra. Dia mengusap wajah itu, tangannya turun ke perut istrinya. "Baik-baik di perut mama ya sayang. Jangan buat mama kamu sakit. Dukung Diana. Papa akan membereskan semua masalah. Apapun yang terjadi kami akan melindungimu. Kami mencintaimu sayang," ucap David. Sementara mereka melakukan perjalanan, mereka menuju Indonesia. Di sebuah hotel mewah, Nyonya Helen berjalan dengan kemarahan. Dia mencari putrinya yang tidak mau pulang ke rumah selama berhari-hari. Wanita itu membuka paksa sebuah kamar yang sudah ditempati Bella selama beberapa hari. "Bella Besara," pekik Nyonya Helen sambil membuka pintu itu dengan kasar. Dia menatap tajam ke arah Bella, putrinya yang mulai memberontak. "Jack, ada apa, Ma? Kamu membuat telingaku sakit," ucap Bella yang tengah merias dirinya. Rencananya dia akan jalan-jalan dengan William malam ini. "Kenapa kau tidak pulang ke rumah? Apa kau sudah kehilangan akalmu? Cepat pulang, kita harus menjalankan rencana kita. Kau harus bisa menggait Tuan Nicholas. Hanya dia yang bisa membantu mama dan papamu, Tuan Besara," ucap Nyonya Helen dengan tegas. Bella menatap kesal pada mamanya. Aku akan pulang nanti, aku ada pesta," ketus Bella sambil beranjak meninggalkan kamar hotel itu. "Hai baby," sapa seorang pria tampan yang tak lain adalah William, yang sudah menunggu Bella di depan kamarnya. Dia berjalan di belakang Nyonya Helen sejak tadi. Sejak kapan pria menyeramkan itu di sana? Aku bahkan tak menyadari kehadirannya," gumam Nyonya Helen menatap William. Pria itu menyeringai. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Batin William.